Pernah nggak sih ngerasa badan pegel-pegel di penghujung hari kerja, padahal rasanya kayak nggak ngapa-ngapain? Jawabannya mungkin ada di satu kata, ergonomi. Dan tenang, ini bukan sesuatu yang kaku dan ngebosenin kok. Anggap aja ini panduan praktis buat bikin hidup kita semua jadi lebih nyaman dan efisien. Tahu kan rasanya? Seharian duduk di meja kerja, atau mungkin ngerjain tugas di rumah. Pas sore, punggung rasanya sakit, leher kaku, rasanya tuh kayak abis lari maraton, padahal kan cuma balesin email doang. Seringnya kita nyalahin diri sendiri kan? Harusnya tadi aku peregangan. Tapi coba deh lihat gambar ini. Gimana kalau masalahnya itu bukan di kita, tapi di tempat kerja kita? Oke, mari kita bedah lebih dalam soal ini. Kita bakal lihat gimana lingkungan kita sehari-hari itu sering banget berantem sama cara tubuh kita seharusnya bergerak dan berfungsi. Coba dibayangin, setiap kali kita nunduk dengan posisi aneh buat lihat HP, atau mata kita juling karena layar terlalu jauh, itu sebenarnya adalah salah desain. Ini mengubah cara kita mandang masalah loh. Rasa nggak nyaman yang kita rasain, itu bukan salah kita, tapi akibat dari desain yang kurang pas. Jadi, kalau dunia di sekitar kita ini ternyata nggak pas, terus gimana cara benerinnya? Nah, jawabannya ada di sebuah ilmu yang namanya ergonomi. Ini semua tentang menemukan kecocokan yang sempurna. Simpelnya gini, daripada kita maksa tubuh kita buat adaptasi sama alat-alat yang aneh, ergonomi itu ngebalikin logikanya. Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita desain alat ini biar pas sama tubuh manusia? Intinya adalah, bikin dunia bekerja untuk kita, bukan kita yang kerja rodi buat dunia. Cara paling gampang buat ngerti ergonomi itu dengan ngebayangin sebuah timbangan. Di satu sisi ada tuntutan pekerjaan, dan di sisi lainnya ada kapasitas kita buat ngerjain pekerjaan itu. Kutipan ini benar-benar ngena banget. Ketika tuntutan kerja, misalnya angkat barang berat, kerja super cepat, atau duduk kelamaan, melebihi apa yang bisa ditanggung tubuh kita dengan nyaman, timbangannya jadi miring. Hasilnya yaitu tadi, capek, badan sakit, bahkan bisa cedera. Yup, kita coba pecah satu-satu ya. Tuntutan tugas itu bukan cuma soal seberapa cepat kita harus kerja loh, tapi juga soal lingkungan, apa ruangannya terlalu panas atau berisik. Dan juga soal organisasi, apa kita kerja shift malam? Nah, di sisi lain, kapasitas kita itu adalah kombinasi unik dari usia, kekuatan fisik, bahkan kondisi emosi kita hari itu. Ergonomi itu tujuannya menyeimbangkan kedua sisi ini. Oke. Teorinya sih kedengarannya bagus ya. Tapi, beneran ngefek nggak sih di dunia nyata? Yuk kita lihat beberapa contoh konkret di mana perubahan ergonomis yang simpel bisa bikin perbedaan yang luar biasa. Coba bayangin ini deh. Buat para lansia, hal-hal sepele kayak pakai kamar mandi itu bisa jadi tantangan yang menakutkan. Sebuah studi menemukan kalau 1 dari 4 lansia pernah ngalamin insiden nyaris jatuh di kamar mandi. Ini bukan karena mereka ceroboh, tapi karena desain kamar mandinya seringkali nggak mempertimbangkan kebutuhan mereka. Terus solusinya, sesuatu yang simple banget. Para peneliti cuma ganti gagang pintu yang bulat dengan gagang model tuas yang lebih gampang dipakai. Dan lihat deh hasilnya di grafik ini. Skor kenyamanan langsung melonjak dari 6,2 jadi hampir 7,7. Ini bukti nyata peningkatan kualitas hidup, cuma dari satu perubahan kecil. Sekarang kita pindah ke lingkungan yang beda banget, pekerja konstruksi. Pekerjaan mereka itu super menuntut fisik. Mereka ngangkat, nunduk, ngulangin gerakan yang sama seharian, seringnya dalam kondisi yang gak nyaman. Di sebuah penelitian lain, intervensinya juga sederhana. Tinggi mesin pengaduk semen diturunkan biar pas sama tinggi badan pekerjanya. Hasilnya, wow, beban kerja jantung para pekerja turun sampai 25%. Coba bayangin, perubahan itu sama kayak mengubah aktivitas dari latihan berat jadi jalan cepat. Stres fisiknya berkurang drastis, yang artinya mereka nggak gampang capek, dan risiko cederanya juga lebih rendah. Nah, kita udah lihat gimana ergonomi bisa mendesain ulang kamar mandi dan lokasi konstruksi. Sekarang, gimana caranya kita bawa konsep ini ke hidup kita sehari-hari? Gimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini buat diri kita sendiri? Nggak usah ribet-ribet kok. Mulai aja dari 3 hal ini. Pertama, sadari postur Anda. Kalau butuh ketelitian, kayak nulis, ya duduk. Kalau butuh jangkauan atau tenaga lebih, berdirilah. Kedua, atur ketinggian meja kerja Anda. Patokannya gampang, sejajarkan dengan tinggi siku. Ketiga, dan ini penting banget, dekatkan semua barang yang Anda butuhkan. Setiap kali Anda harus menjangkau atau muter badan, itu artinya Anda menciptakan ketegangan yang nggak perlu. Nah, ini dia tujuannya. Sebuah ruangan di mana tubuh kita terasa nyaman dan pas. Coba perhatikan deh. Semua barang ada dalam jangkauan yang mudah, nggak ada posisi membungkuk atau meregang. Ini bukan soal kemewahan, tapi soal keselarasan antara kita dan ruangan kita.
Jadi yang paling penting buat diingat adalah ini, ergonomi itu bukan soal beli kursi mahal atau meja canggih. Ergonomi itu sebuah cara berpikir. Ini tentang melihat dunia di sekitar kita dan bertanya, gimana caranya biar ini bisa lebih baik buat orang yang memakainya. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba deh, sekarang lihat sekeliling Anda, meja Anda, dapur Anda, bahkan mobil Anda. Ada nggak satu hal kecil yang bisa Anda ubah, yang bisa membuat perbedaan besar dalam kenyamanan dan efisiensi Anda? Atau mungkin orang lain? Itulah inti dari ergonomi.